Tragedi yang mengenaskan dan menyedihkan pernah terjadi beberapa waktu silam di sungai ini, yaitu kejadian seorang anak perempuan yang tenggelam ke dalam sungai saat ia sedang bermain bersama teman-temannya di pinggiran sungai. Sebut saja anak tersebut bernama Putri. Teman Putri yang melihat Putri tenggelam langsung berlari ke rumah Putri untuk meminta bantuan dengan membawa sendal jepit yang digunakan Putri. Sang ayah yang bernama Darta sangat kaget dan langsung mencari ke sungai. Warga desa pun ikut membantu pencarian Putri yang hilang tenggelam. Namun sudah 2 hari pencarian, Putri masih belum ditemukan. Salah seorang warga bernama Supardi berinisiatif memanggil seorang pawang buaya. Karena beberapa kali memang buaya sering menampakkan diri di sungai Cipunagara tersebut. Abah sebagai pawang buaya pun diceritakan kronologis kejadian oleh Darta, ayah Putri. Selesai Darta menceritakan kejadian, Abah mengatakan kalau putrinya sekarang dalam keadaan yang aman dan berada di tempat yang aman, juga tidak kelaparan. Mendengar hal tersebut, Darta sangat senang karena mengetahui anaknya baik-baik saja. Namun tiba-tiba Abah menambahkan kalau Putri sekarang bukan berada di dunia manusia, melainkan di alam yang lain. Tepatnya berada di kerajaan Lelembut, penguasa kerajaan Kedung Cipunagara. Darta dan Supardi yang mendengar hal tersebut hanya bisa diam dan bingung. Abah kembali mengatakan kalau Putri dapat diselamatkan kembali ke dunia manusia, namun ada syaratnya. Berbentuk apapun nanti Putri, haruslah Darta mengakuinya sebagai anaknya. Karena apa yang dilihat manusia di dunia Lelembut biasanya berbeda dari seharusnya. Menyetujui hal tersebut, Abah yang adalah pawang buaya dan orang pintar setempat pun membawa Darta dan Supardi ke alam gaib. Menurut cerita Supardi, alam gaib itu benar adanya, berada di dasar sungai Cipunagara. Ada sebuah kerajaan Kedung Cipunagara. Mereka melewati jalan lurus dengan bunga-bunga yang indah tumbuh di sampingnya. Dikatakan kalau ada sejumlah rumah-rumah yang berderet tertata rapi, bersih dan tidak ada sampah. Sepanjang jalan yang dilalui, mereka tidak henti-hentinya berdecak kagum dalam hati, menyaksikan keanehan dan keindahan yang tampak di depan mata. Sejumlah penduduk yang berpapasan dengan mereka juga ramah-ramah, selalu mengangguk dan tersenyum. Dan yang unik, pakaian yang dikenakan oleh warga di sana warnanya semua hitam. Mereka juga memakai sebuah ikat kepala berwarna hitam, baik laki-laki maupun perempuan. Setelah lamanya mereka berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di sebuah istana. Diceritakan kalau Abah, Darta, dan Supardi bertemu dengan seseorang yang sedang duduk di kursi yang mewah dan antik. Ia adalah seorang yang dihormati oleh bangsanya, yaitu Raja Kerajaan Kedung Cipunagara. Sosok yang karismatik, berwibawa, dengan pakaian kebesaran yang bergemerlapan emas permata. Darta dan Supardi yang melihat sosok raja gaib tersebut tidak berhenti kagum dan semakin gugup. Sesekali mereka mencubit tangannya sendiri untuk memastikan kejadian yang mereka alami saat itu bukanlah sebuah mimpi. Diceritakan kalau Raja Kedung Cipunagara bertanya maksud dari kedatangan 3 manusia tersebut ke kerajaannya. Karena Darta sangat gugup, Supardi akhirnya menceritakan kehendaknya datang ke kerajaan gaib tersebut, yaitu untuk mencari seorang anak perempuan yang telah 2 hari hilang karena tenggelam di sungai Cipunagara. Mendengar hal tersebut, Raja mengatakan kalau derajat manusia jauhlah lebih tinggi daripada derajatnya dan rakyatnya di mata Sang Pencipta. Dan karena itu, kerajaan memiliki peraturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu mengganggu manusia. Saat itu, Raja pun bertanya kepada Perdana Menterinya, apakah ada kejadian aneh pada 2 hari yang lalu? Dan diceritakan kalau 2 hari yang lalu hanya ada laporan dari warga tentang seekor anak kambing yang mengganggu tanaman sayuran warga setempat. Dan anak kambing tersebut sudah ditangkap. Mendengar hal tersebut, Darta bingung dan kembali sedih. Karena ternyata itu bukanlah anaknya, melainkan seekor kambing.
Merasa tidak mendapatkan apa-apa, Darta, Abah, dan Supardi pun berpamitan kepada raja untuk meninggalkan kerajaan dan kembali ke dunia manusia. Sesampainya ke dunia manusia, Abah tampak kecewa kepada Darta karena Darta tidak ingat syarat yang ia berikan sebelum pergi ke dunia gaib tersebut. Darta tidak mengakui anaknya tersebut adalah seekor kambing. Padahal jika dibawa ke dunia manusia, anaknya dapat kembali ke wujud semula. Dan akhirnya Darta pun merasa menyesal dan hanya berharap kalau jasad anaknya bisa ditemukan. 6 bulan sudah Darta menanti penantian yang sia-sia di pinggir sungai Cipunagara. Sampai akhirnya tiba-tiba suatu malam anaknya datang di dalam mimpi dan memberi sebuah pesan kalau ia sebenarnya selalu berada di dekat sang bapak. Wujudnya dapat dilihat di sungai Cipunagara saat menjelang maghrib. Batin Darta pun sangat terpukul saat pertama kali mendapatkan pesan mimpinya. Ia pun pergi ke sungai saat menjelang maghrib. Dan benar saja, di hadapannya ada sesuatu yang besar dan panjang sedang menantinya. Dia tak lebih adalah seekor buaya. Tak lama buaya itu menghilang masuk ke air. Darta yang melihat kejadian tersebut langsung menjerit sekuat tenaga memanggil nama putrinya. Sejak itu, tiap menjelang maghrib, Darta duduk di pinggir sungai Cipunagara menanti anaknya. Kadang-kadang ia tertawa, kadang-kadang ia meratap-ratap memanggil-manggil nama anaknya yang ia percaya kini sudah menjadi seekor buaya penunggu sungai Cipunagara.